sama untuk menyampaikannya sangat sederhana, dan pengurapan itu memampukan setiap kami untuk mengerti dan memahami apa isi hati Tuhan, sehingga setiap firman ditaburkan jatuh dengan subur, berbuah-buah menjadi berkat suatu kehidupan dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Salam alaihi. Silakan ditunggu anak-anak ke sekolah minggu. Bapak, ya, saya kedatangan tamu ya, satu orang teman sekerja ya kita dulu waktu di IKM ya, ini si Mary saudara ya, sama suaminya saya sama datang, di mana dia sepelayan dengan saya dan kami sama Pak Bagus juga. Dia sekolah minggu, ngajar sekolah minggu saudara dia dari udah puluhan tahun, dari dia masih gadis itu. Sekarang apa yang ditaburkan saudaraku lewat anak-anak saya hari ini saudaraku, jadi tidak sia-sia ya. Thank you man. Selamat datang, selamat bergabung ya. Dan saudaranya Kuacin ya, adiknya itu apa kakaknya, saudara adik ya, selamat datang ya Pak. Ya luar biasa saudara, kita sama di hadapan Tuhan saudara. Mari kita mau dengar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, 3 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai ada siapa di balik setiap masalah yang kita hadapi. Firmannya saya ambil di Filipi 1 ayat 29. Coba ditayangin. Saya ulangi saudara sudah apa ya, karena ada kaitannya dengan firman yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, cuma bedanya, temanya beda, tetapi ada kesambungannya saudara. Saya bacakan ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ini menggairahkan kalau kita baca yang pertama. Tapi ketika kita teruskan ayatnya, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Nah ini yang orang gak suka saudara. Bagi kita yang tidak punya pengertian saudaraku, ini sesuatu berita yang sangat menggentarkan saudara. Ya, hampir-hampir kita gak percaya. Kenapa? Karena penderitaan sesuatu yang tidak enak saudara. Sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Tapi ini terjadi saudara. Tapi bagi Anda dan saya yang kita punya pengertian dan yang kita hidup di dalam, bertumbuh di dalam Kristus saudara, kita tahu ini satu berita yang sangat mengembirakan, menggairahkan kita. Kenapa? Karena semakin banyak perlawanan yang kita hadapi saudaraku, semakin besar kemenangan yang akan kita peroleh. Betul? Nah saya nggak bisa jelaskan secara mendetail karena beberapa minggu lagi saya sudah jelaskan ya. Di kitab Roma juga berkata bahwa kita akan memerintah bersama-sama dengan dia jika kita menderita bersama dengan dia. Ya. Nah saudaraku, kita hidup di dunia sehingga jatuh dalam dosa saudaraku. Kita tidak bisa menghindari saudara. Yang namanya penderitaan, badai, masalah, dan setiap perlawanan. Untuk kita masih melawannya saudara. Tapi dengan suatu perspektif yang benar. Ya, bukan sesuatu yang untuk kita gentarkan. Untuk itu maka kita mempunyai pikiran yang benar dengan bersukacita dan penuh pengharapan. Kenapa? Karena penderitaan itu sesuatu karunia yang diberikan kepada Anda dan saya. Kalau Anda baca di Petrus saudaraku, kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, kita masih batal cepat-cepat kita masih bertobat. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran saudaraku, ini suatu karunia buat Anda dan saya. Ada amin? Nah, kita hidup di dunia jatuh ke dosa. Ketika Anda dan saya, kita tidak hidup untuk daging, kita hidup di dalam roh, dipimpin roh, akan mengalami penderitaan saudara. Ada amin? Nah, ketika orang menyakiti Anda, ketika orang berbuat jahat kepada Anda, daging kita untuk balas saudara, betul nggak? Tetapi yang kita katakan, kita masih mengasihi mereka, kita masih mencintai, memberkati mereka. Wow! Sesuatu yang kita tak bisa terima orang. Amin. Kalau orang memulai orang kita nggak bayar, kita akan tutup dia. Kita akan masuk dia
di dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh dalam kebenaran, sesuatu yang gak enak mesti kita lakukan. Ada amin? Nah, untuk itu saudaraku, firman Tuhan di Korintus 2 ayat 13 berkata apa? Coba lihat. Dua Korintus. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan memperantarkan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan Dia di mana-mana. Apa? Yesus mati di kayu salib, saudaraku ya. Apa yang telah dilepaskan oleh Adam diambil kembali, saudaraku. Ya, kemenangan di dalam Yesus, kemenangan itu diberi kepada Anda dan saya. Anda dan saya masih tahu bahwa kita hari ini berjuang, saudaraku. Kita bukan untuk merebut kemenangan, saudara, tapi kita berjuang bagaimana kita hidup di dalam kemenangan itu, saudara. Ada amin? Dunia, saudaraku, dikuasai oleh si jahat. Kuasa jahat, kuasa kegelapan itu tidak suka, saudara. Dia berusaha untuk apa? Menggagalkan Anda dan saya. Untuk apa? Untuk kita tidak hidup di dalam kemenangan ini, saudara. Dengan sakit hati, dengan iri hati, dengan dendam, dengan kebencian, saudara. Supaya apa? Dia berusaha berbagai cara untuk menggagalkan Anda, untuk Anda menerima kemenangan daripada Allah. Maka siang hari ini saya katakan, kita berjuang bukan untuk merebut kemenangan, tapi kita berjuang bagaimana kita hidup di dalam kemenangan. Ada amin? Tadi saya katakan, kehidupannya yang menghidupkan kehidupan kita. Hari ini kehidupan Yesus yang memampukan kita hidup di dalam kemenangan yang telah diperoleh oleh Tuhan itu. Ada amin? Nah, saya ambil contoh kemarin, bagaimana ketika Tuhan Yesus naik perahu, saudaraku. Ya, ini firman seringkali diungkapkan, diberitakan, saudaraku. Ya, di mana Yesus tertidur. Amin. Nah, ketika badai datang, topan datang, murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. Tapi sebelum berangkat, Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kenapa? Karena di seberang, saudara, ada seorang yang dikasihkan oleh setan, saudara, yang masih dilepaskan, saudara. Nah, yang sangat luar biasanya, ketika mereka membangun Tuhan Yesus langsung marah. Bukan marah, menegur dengan keras, saudara. Mengapa kamu tidak percaya? Alasan Tuhan kenapa? Tuhan berkata dari awalnya bahwa kita ke seberang. Dia tidak berkata kita di tengah laut tenggelam. Ada nah di sini saudara tahu. Mestinya murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku, dia berdiri di tengah badai. Dia berkata kepada badai, engkau tidak bisa membunuh kami. Engkau tidak menggagalkan. Kenapa? Karena guru kami bilang ke seberang. Sekarang menyingkirlah. Ada apa ya? Bapak tahu, saudara, bahwa badai itu akan datang. Dia beri kekuasaan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mereka mengalami badai. Amin. Inilah kunci. Orang-orang yang dikuasai oleh kehidupan dan orang-orang yang memerintah dalam kehidupan. Amin. Yohanes 5:17 berkata, kita yang telah menerima pelimpahan kasih karunia dan berkata akan hidup dan berkuasa oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Cukup kuasa anugerah bagi murid-murid mereka untuk apa, saudara? Untuk menghalau badai itu. Tapi mereka takut dan iman tidak bisa jalan sama-sama. Ketika kita takut, maka kita rontoklah percaya kepada Tuhan. Amin. Satu orang saja yang rela dituntun oleh Roh untuk masuk ke penderitaan dan badai dalam kehidupan, saudara. Ingat Rasul Paulus, saudara. Di Yerusalem ke Kaisar Romawi, saudara. Wali kota, gubernur, sampai Kaisar mereka mendengar berita Injil.
Dan banyak dari mereka yang diselamatkan. Gara-gara satu orang yang rela dituntun masuk ke badai penderitaan. Ya. Tuhan tidak mengatakan badai penderitaan kepada Rasul Paulus, tapi dia tahu bahwa Rasul Paulus akan menghadapi badai penderitaan topan dan kehidupan. Itu dia memberi anugerah kekuatan kepada Rasul Paulus untuk menghadapi. Maka cukup kasih karunia bagimu di saat kau lemah, maka kuasamu bekerja. Amin. Rasul langsung dia berdoa. Aku bangga dengan kesukaan. Aku senang dengan penderitaan. Kenapa? Di saat aku lemah, maka kuasamu bekerja atas kehidupan. Begitu ada dan saya. Penderitaan badai masalah bukan dari Tuhan, tapi kita hidup di dalam dunia yang dalam dosa. Tuhan tahu kita akan menghadapinya, kita akan melawannya, bahkan diberikan berkat kepada dia, kepada Anda dan saya, bahwa anugerah dalam kehidupan Anda dan saya. Hari ini saya berdiri di sini, saya lihat semua kan anugerah dari Tuhan. Coba bayangkan anak-anak bermuridnya, sebandingkan badai yang dihadapi saudara dengan sesuatu mujizat yang dialami orang gila ini lepasan saudara. Tapi Anda pakai 10 kota di kepala saudara, dia yang datang ke kerajaan Allah. Dia pakai Tuhan sangat luar biasa. Orang gila yang terhilang dan tidak dapat apa-apa, kasih Tuhan ada pada dia dan Tuhan pakai hidup dia saudara. Amin. Tadi kali saya kali memparah ke sebelah bahasa. Saya lagi pikir-pikir, ibadah Roh Kudus kata hari saya, apakah kamu kira hidup kamu lebih baik daripada orang gila ini? Dulunya saya berpikir Tuhan, saya tidak lebih baik dari dia. Dulu saya orang-orang yang main okultisme sekarang. Saya begitu banyak jiwa. Saya tidak dilakukan setan, saya begitu setan dulu. Mertua saya itu gurunya masa keberatan saudara. Saya dikasih jimat, kasih segala macam saudara. Saya sudah bawa batu untuk ke Pulau Bangka. Kalau orang sakit saya mulai taruh batu ini. Saya sebut nama dia, kasih orang yang celakanya orang punya iman, orang sembuh juga saudara. Saya hampir dari hukum saudara. Coba kamu bayangkan, apakah kamu lebih baik hidup kamu dulu daripada orang gila ini? Saya kata Tuhan tidak. Aku kata dia memilih kamu, bukan kamu memilih dia, saudaraku. Saya bukan kain mata, saudaraku. Kamu dia hidup kamu siapa pun, kamu lebih dari dia. Kamu mengikut setan, kamu mau berdosa. Amin. Tapi dia memilih saya menjadi anaknya, menjadi anaknya bukan kemauan saya, saudaraku. Kalau ada macam yang Yesus, kehendak dia, kemauan dia, kenapa saya menjadi anaknya, saudaraku. Sesungguhnya satu cara luar biasa. Enggak ada hal yang seperti ini, saudara. Saya akan benci sama orang Kristen, saudara. Tapi dia memilih saya. Dia memberi kehidupannya kepada saya. Dan angkat saya sebagai anaknya. Wow. Sesuatu sangat yang luar biasa. Orang bilang tuh, amazing grace. Kasih yang gila-gilaan, saudara. Wah, saudara. Nah, saya lanjutkan. Tema hari ini, saudara. Tadi jangan lama-lama. Sebentar, tapi jam nggak ada, saudara. Ada harapan dalam kemungkinan. Belum ditulis ya. Saya lupa, saudara. Ada harapan dalam ketidakmungkinan, saudara. Saya ambil ayatnya di Yohanes 11. Kenapa, saudaraku? Ini ada kaitannya. Yang satu, mengapa kamu tidak percaya? Satunya, jika kamu percaya. Nah, saudara, Tuhan tegas sekali, saudara. Saya lihat, saudara, Yesus Tuhan, dia sabar sekali. Dia takut mengajari murid-muridnya, saudara. Wah, sangat luar biasa. Sampai dia mati, saudara, di bangkit 40 hari, dia masih menceritakan kepada murid-muridnya, saudara. Sampai mereka bisa memahami siapa Tuhan dan siapa mereka, saudara. Wah, suatu kesabaran yang luar biasa. Amin.
Yohanes 11 ayat 1 sampai 40, Anda bisa baca di rumah. Tapi yang saya mau tekankan di ayat 39 sampai 40. Tapi sebelum itu ayat 5 dulu deh, supaya kita bisa mengerti ayat 5. Ayat 5, Yohanes. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Saul. Kok Tuhan kalau mengasihi saya, kenapa diizinkan hal yang seburuk ini terjadi dalam kehidupan saya? Amin. Saya pernah coba itu juga, bertubi-tubi di datang. Bilang apakah Tuhan itu mengasihi saya? Kalau katakan Tuhan mengasihi saya, kenapa diizinkan hal seperti terjadi kepada saya, bukan orang lain? Saya itu Tuhan dikasih ibu kalau tidak kuatkan untuk menghadapi dia. Kalau saya begitu saya mampu. Amin. Iya, sangat luar biasa. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya karena Saul. Tapi Yesus, ketika Mas Saulus sakit udah seperti Mas Koki, karena Tuhan Yesus datang. Ini tambah-tambah tanda-tanda dalam hidup, dalam hati mereka, betul. Loh, orang lain dia jauh-jauh tidak disembunyiin sudah. Ini dibilang mengasihi kami, tapi kok nggak datang? Singkat cerita udah dua hari mati, udah 2 hari dia cuma datang. Nah, bagaimana reaksi saudara? Coba Anda, saya ibarat Maria dan apa? Gimana reaksinya? Ketika Yesus datang, ya saudara, udah deh, ngapain datang? Udah mati 4 hari udah busuk, betul nggak? Itu logika manusia. Kita bilang Maria lebih rohani saja. Maria itu hidup bagi Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika tekanan datang, masalah datang? Jawab itu tidak sama. Tuhan, coba kamu datang di awal. Kamu datang udah terlambat, udah mati. 4 hari udah busuk. 4 hari dalam Cina itu rahasia. 4 sih. Tapi bagi rasakan 4 hari kebangkitan dia. Ada luar biasa. Nah, ayat ini saudara, saya nggak ulasan ini, Anda pasti baca di rumah. Ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26. Ini bolak-balik saja. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau hal itu. Nah, di Roma berkata, orang yang di dalam Kristus tidak dapat mengalami penghakiman saudara. Nah, ketika Anda percaya kepada Yesus, kita tidak dihakimi untuk kedua kalinya saudara. Karena kita langsung bertemu dan bersama dengan Bapa di surga. Tidak ada kematian yang kedua. Itu Yesus katakan, percayakan kau. Sekarang kalian percayakan kalian dengan saya. Hari ini saudara, berkehidupan yang kekal. Anda dan saya tidak ada pengadilan untuk yang kedua, kematian yang kedua kalinya. Amin. Nah, saya cerita yang lain. Ya, ayat ke-39. Kita lihat, saya kaitkan dengan keadaan kita hari-hari ini saudara. Ini sangat luar biasa. Saya mengalami dan saya mengalami apa yang Tuhan Yesus perkatakan lewat firman-Nya saudara. Ya. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa kata Tuhan Yesus menegaskan lagi dan suatu versi yang berbeda. Yang satu ketika badai datang, yang kedua ini lebih berat lagi saudara. Ketika membangkitkan Rasul Paulus, Tuhan tegaskan lagi, jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang dalam hidup ini ada saudara, ada yang membuat kita untuk mengalami hal tidak, membuat kita tidak berharap lagi karena kemustahilan begitu nyata di depan mata kita saudara. Betul. Saya alami hal seperti ini. Saya bukan masker sini aja saudara. Ketika pandemi datang saudaraku, ya, seolah-olah kita lihat di depan mata, itu bayar di depan mata. Ya, bagaimana pekerjaan saya? Orang-orang yang kalibernya besar, mereka pada tutup. Toko-toko yang jual pakaian jadi semuanya tutup. Orang-orang teman terdekat semuanya gulung tikar. Di depan mata sesuatu yang yang keadaan yang membuat kita kemungkinan itu udah hilang harapan saudara. Satu-satu harapan kita berjual properti. Jual properti juga sekarang tidak laku. Rumah lu 1 miliar ditawar orang 200 juta saudara. Ya. Seolah-olah sesuatu udah tertutup di depan mata saudara. Kita alami hal seperti itu. Tetapi ada harapan dalam ketidakmungkinan ini saudara. Terkadang ada hal-hal yang terkubur dalam kehidupan kita, impian, cita-cita, harapan, sehingga yang menutupi kehidupan kita saudara. Saya dikuatkan dengan firman Tuhan. Bagaimana dalam pekerjaan dan usaha, yang namanya garam ini saudaraku, paling terputus saudara. Selain pariwisata saudara. 1 tahun lebih saya tidak produksi saudara. Dan semuanya makan daripada uang hasil daripada saya waktu bangun rumah, saya ada pakai uang bank dari kredit bank saudara. Tapi satu hal yang saya yakini, bahwa penyediaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan saya pribadi. Amin. Di tengah-tengah pandemi saudaraku, karyawan tidak ada, saya ada bahan, saya bikin saudara. Saya bagikan mereka untuk jahit. Ada ratusan lusin. Bayangin saudaraku, itu baju saya jual 420. Itu saya jual 165 saudara. Cuma 1.200 saudara. Amin. Karena saya tahu bahwa tujuan daripada saya saudara, kita ikut partisipasi dalam keadaan untuk bayar gaji juga saudara, lagi berkumpul saudara. Amin. Tapi hanya tahu kalau semua tujuan daripada Tuhan saudara. Tuhan menyediakan segalanya saudara. Amin. Pak Bagus sering cerita, dia sering bagikan kepada kita firman-firman ikut PA. Dia katakan apa? Kalian mau buka, mau baca, mau dengar, itu urusan kalian. Tapi dia punya satu tujuan, agar Anda bisa mengenal Kristus dan hidup di dalamnya. Amin. Di PA kalian mau ikut gak ikut itu terserah. Tapi dia punya tujuan hidup dia untuk mengatakan kerajaan Allah. Orang hidup dikerjakan tujuan, dia tidak pikir untung ruginya saudara. Apa untungnya, apa ruginya, tidak tahu. Yang saya tahu bahwa saya penyediaan Allah itu melimpah bagi saya. Saya mau saksikan di tengah-tengah pandemi kekurangan, kalau pemasukan kekurangan ada. Di sini suatu ketenangan di dalam jiwa, damai di dalam dia. Karena saya tahu bahwa penyediaan ada limpah dalam kehidupan saya dan saya. Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Kalau semua daripada Allah, dia seperti ragi saudara. Dia akan membesar, akan memberi dampak kepada orang-orang di sekitar. Dia akan membesar. Dan Alkitab katakan seperti biji sesawi ketika ditanam tumbuh seperti pohon beringin dan burung-burung makan
atas pohon ini saudara, menjadi perlindungan. Itu beda orang negara tujuan dan orang-orang yang mencari untung dan rugi dalam pelayanan. Untuk Paulus katakan, kasih itu jangan pura-pura. Amin. Mungkin hari ini hal yang sama Anda dan kita alami. Nggak mungkin keluarga saya bisa dipulihkan. Saya lihat hidup seperti kita hidupin, nggak ada pemulihan dikit pun saudara. Semakin hari kelihatan itu semakin parah, nggak mungkin dipulihkan. Tapi saya katakan hari ini saudara, ada harapan di tengah ketidakmungkinan. Dan siapa percaya tidak ada mustahil saudara. Saya pernah katakan, kalau kita tidak punya jangan menyerah saudara. Dalam perlawanan kita di dunia ini, kita akan melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang mustahil menjadi mustahil dalam hidup Anda dan saya. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan mengerjakan tepat pada waktunya. Ada amin. Mungkin dokter berkata, Bapak, Ibu, enggak ada obat. Umur Bapak Ibu tidak lama lagi. Amin. Dan kesehatan kita, baik dalam pasangan hidup dan yang lain-lain, saudaraku. Kasat mata kita melihat sesuatu hal yang buruk akan terjadi, saudaraku. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan berkata, angkatlah batu itu, saudara. Mungkin kesukaran, penderitaan yang menutup mata iman kita, saudara. Tapi hari ini Tuhan katakan, angkatlah batu itu, saudaraku. Abraham, ketika dia tertunduk, saudaraku, di tendanya dia itu bagaimana harta saya. Elias siapa yang menguasai? Saya udah tua, istri saya udah mati, akhirnya mungkin saya punya tanam. Malaikat Tuhan tarik dia, Abraham kamu keluar, kamu lihat, saudaraku. Ketika Abraham melihat ke atas, dia lihat, wow, Tuhan itu besar, bintang begitu banyak. Maka dikatakan dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan, saudaraku. Dia tidak ragu. Amin. Begitu dengan Yusuf, saudara. Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera dia keluar dari tutupannya. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. 13 tahun Yusuf dalam penjara, saudara. Dia lihat, saudara, apa janji Tuhan kepada dia. Dia lihat impian-impiannya, saudaraku. Ya, seolah-olah semuanya sudah terkubur, tidak ada harapan lagi, saudaraku. Tapi waktu Tuhan untuk mengangkat dia dari tutupannya, saudaraku, sehingga dia menjadi orang nomor 2 dari kerajaan Firaun. Wow, sangat luar biasa. Amin. Saya kembali ke firman tadi, saudara. Ya. Apapun batu-batu yang menutup harapan kita hari ini, apapun yang impian kita saat ini, terbukalah oleh kemurahan daripada Tuhan. Jangan biarkan masalah kita, kesengsaraan kita menutup mata iman kita, untuk kita tidak bisa melihat kemuliaan daripada Tuhan. Barang siapa percaya, dia akan melihat kemuliaan daripada Allah. Amin. Wah, mungkin Anda bilang, wah, nahatan lagi ke suami saya, anak-anak saya. Tapi dengan baik, Tuhan dan kemurahan Tuhan, dengan iman Anda, batu terbuka saat itu. Kalian akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Ingatlah, saudaraku, selalu ada harapan di tengah ketidakmungkinan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak mungkin. Ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Amin.
saya lihat sebagai penutup saudaraku. Soalnya apa? Jangan lama-lama. Ya, kadang-kadang kalau kita terlalu lama saudara, kenapa kemampuan kita untuk merekam itu saya baca itu cuma 35 menit sampai 45 menit sudah. Ya, makanya kalau seminar saudara, dia bangkit saudara, dia pencet-pencet lewat sini, pencet-pencet supaya apa? Supaya bisa menangkap. Kalau enggak, yang ngomong di sini setengah malam, udah begitu. Yang itu apa ya, belum pernah tahu itu. Saya pernah ditanyain gembala kami di Himawan. Saya kedak 1-2 ikut ibadah. Ibadah ketiga, juga apa sih? Kamu dengar bahasa 1-2, apa isinya? Waduh, karena 1-2 kebanyakan sudah nggak tahu. Ulang, kamu nggak? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu apa. Itu mesunya sebenarnya. Ada satu saya tadi semalam bercanda sama anak saya supaya ngilangin suatu ketegangan. Saya bilang ada pasangan suami istri, dia lagi cakap-cakap sudah istrinya bertanya kepada suaminya, "Pi, kenapa sih kalian cowok ini kalau melihat cewek cantik itu kok seneng banget sih?" Tadi itu jawabnya gimana? Hah? Bukan, katanya kita tidak ada di rumah. Anak-anak saya nggak ketawa saudara. Ya, kenapa yang jelas sudah di rumah? Istrinya marah. Itu biasanya. Nah, siang menjelang sore ini saudara, ada satu kita lihat saudara. Rasulullah udah 4 hari tuh, udah busuk. Tapi Tuhan bilang angkatlah batu ini. Maria dan Marta udah 4 hari Tuhan. Kita ambil. Cukup anugerah dan kuasa yang Tuhan beri kepada Anda dan saya dari setiap perkataan dari para Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus ada di sini sudah. Amin. Maka saya pribadi saya katakan, iman itu apa? Iman itu pengenalan kita akan Tuhan dan aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Betul? Nah, saya ambil contoh saya pernah saya di Komsel. Ya, ini bukan untuk apa? Cuma untuk apa? Saya berjalan dengan Tuhan tanpa ada Pak Bagus saudara. Ketika kalau saya mau bangun rumah, saya bilang Pak Bagus, saya ini masih otang bangun, nggak ada duit bangun rumah. Tapi saya berjanji kalau surat ini saya keluar saya bangun. Pak Bagus bilang, ya nggak apa-apa lah, nggak ada penting kita ketutup karena mandi segala macam biar belakangan. Saya juga begitu. Amin. Ya, nggak apa-apa lah. Tapi Tuhan tuh baik saudara. Nggak sampai tertutup tuh, sampai selesai semua. Amin. Nah ini saya aja saya. Ya saya lagi tonton TV saudara. Tiba-tiba di TV One tuh, di mana grup saya udah pernah saksikan di Komsel. Grup dari Lipo, dia membangun sebuah kota di Mekarta, saudara. Wah, begini. Wah, saya bilang ini, wah murah banget ini. Masa ada adik-adik saya pergi, singkat cerita kami pergi lihat. Murah, saudaraku. DP-nya 2.500.000, bayar 6 kali. Saya bilang, waduh, ini mampu saya ini, kayak bayar motor. Ambil satu. Tadinya mau ambil satu, bagi 2 sama adik saya. Sudah di ATM, saya bilang, loh, ini kan cuma 2,5 juta. Kok mau 1 juta berdua bagi 2, enggak patut Anda jadinya. Udah ambil 1, gua 1 deh. Ya udah, akhirnya bayar 2 saudara. Supaya menghindari keributan di hari yang mendatang. Saudara tahu, ketika dalam prosesnya saudara, waduh, badai topan. Waduh, materi udah bayar DP, udah bayar cicilan saudaraku. Lipo mana korupsinya lagi, enggak ada izinnya lagi, pernah dihentikan saudara. Ya, seperti pertanyaan, mau terusin atau mau berhenti? Bagaimana iman itu diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berpengalaman dengan Tuhan. Seperti Pak Bagus berpengalaman dengan Tuhan. Saya tahu sesuatu yang Tuhan beri kepada kita nggak pernah diambil, ditambahkan firman Tuhan. Betul? Ayub bilang Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan memberi, Tuhan akan melipat gandakannya. Sudah. Betul? Itu perjanjian baru. Amin. Nah, saya bilang, Terry, sampai adik-adik saya bilang begini, kamu jangan bilang susah anak tuh ya. Anak lu kerja setengah mati nanti duitnya hilang. Saya bilang Terry, terjadi apa-apa, Bapak yang bayarin kamu punya uang. Amin. Singkat cerita dari yang distrik 3
dipindah, Pak, kedua, Pak, pindah yang ke pertama, udah jadi gedung saudara. Bapak mau? Mau. Siapa nggak mau juga, betul? Udah itu, yang ngurusin, Bapak nambah berapa ya? Saya nggak nambah duit. Kok bisa ya dibilang? Orang nambah ratusan juta untuk pindah unit. Yang udah jadi sekarang, Bapak nggak, saya nggak nambah. Betul? Nah, iman diaplikasikan lewat kehidupan kita. Ketika kita pengenalan kita akan Tuhan, saudara, maka yang lain-lain itu ada efek samping yang nggak bisa anda hilangkan, nggak bisa anda jauh. Orang cari kamu mau memberkati kamu, orang cari kamu untuk memberkati kamu. Betul? Itu efek samping, bukan tujuannya, saudaraku. Betul? Kalau kita tujuan kita ngejar, kita tinggalkan Tuhan sampai bongkok, saudara. Kalau kita pengenalan ke Tuhan terhubung dengan Dia, efek samping yang tidak bisa kita elakkan, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera, saudaraku. Amin. Wah, dalam mengikuti Tuhan sangat luar biasa. Dulu sebelum saya mengenal Injil kasih karunia, saudara, saya tidak bisa membedakan tuh. Saya pikir bagaimana saya yang ditonjolkan, bagaimana kita sampai orang tanya, kalau orang ngusir setan, kalau bukan Pako yang ngusirnya, setannya masih ada. Bahaya sekali tuh. Sampai hari ini saya bilang, kamu punya kuasa, kamu punya kemampuan. Tapi hari ini kita dipanggil-panggil. Kenapa orang pintar semua sekarang? Usir sendiri. Kemarin lagi ribut, lagi di luar negeri pawang hujan. Luar biasa tuh. Sampai saya kesaksian di TikTok. Kata orang-orang boleh. Saya itu tidak percaya dengan setan di negara saya. Ketika saya datang ke Indonesia, saya percaya kepada setan. Ya, dia telepon maminya bilang, Gracie lu, gak ada setan. Maminya datang ke Indonesia, mami lu percaya dengan setan. Tapi setan itu bukan ada di timur, setan itu ada di mana-mana yang siap menggagalkan rencana Allah dan kehidupan Anda dan saya. Dia musuh sudah dikalahkan, tapi tipu musliahnya dia mengambil apa yang telah sediakan untuk Anda dan saya. Dengan apa? Dengan menjebak kita, dengan pola pikir kita yang salah. Sehingga kita berdiri atas kebenaran kita tidak berdiri atas kebenaran daripada Allah. Rasul Paulus mengalami hal seperti ini. Celakalah aku, puji Tuhan, oleh karena Yesus dan sekarang aku berdiri dalam kebenaran yang Allah karuniakan kepada aku. Wah, dia tidak menyombongkan lagi apa yang dilakukan dulu, sudah. Tapi dia menyombongkan kan ada kuasa Allah lewat anugerah yang di dalam diri dia. Amin. Ya. Kita pakai berdiri, saudara. Tidak terlalu lama, saudara. Saya percaya apa yang Yesus katakan siang hari ini, saudaraku, itu teraplikasi kehidupan Anda dan saya. Kita melangkah dengan iman dan Anda akan hadapi apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan Anda dan saya. Kita bawa ujian tidak badai yang terperoleh.